Deretan produk Xiaomi 13 series nampaknya akan menghadirkan beberapa model smartphone baru. Menurut bocoran terkini, Xiaomi 13 series akan menampilkan lebih banyak model smartphone termasuk Xiaomi 13T dan Xiaomi 13T Pro. Kami menelusuri bocoran terbaru, jajaran Xiaomi 13T dan Xiaomi 13T Pro akan meluncur pada kuartal ketiga atau keempat 2023 atau akhir tahun ini. Xiaomi 13T diprediksi akan meluncur sebagai HP flagship killer yang memiliki spesifikasi bersaing dengan HP flagship tapi dibanderol dengan harga yang lebih murah. Akun leaker populer asal Cina Digital Chat Station mengklaim bahwa Xiaomi 13T akan menjadi generasi penerus bagi kakaknya Xiaomi 12T series yang meluncur pada tahun lalu. Menariknya, bocoran juga mengungkapkan bahwa Xiaomi tak akan mendatangkan lain HP Xiaomi 13s. Hal tersebut pasti mengindikasikan bahwa Xiaomi akan lebih berfokus untuk peluncuran dan perkembangan series T saja. Tahun 2023 ini terlepas dari bocoran Xiaomi 13, tapi perusahaan kini masih disibukkan dengan peluncuran Xiaomi 13 series secara global. Setelah jangka waktu yang lama menyusul diperkenalkannya seri Xiaomi 12T, beberapa detail mengenai Xiaomi 13T sudah mulai terungkap beberapa bulan yang lalu. Kami membahas dari spesifikasi teknis dan perkiraan tanggal rilis Xiaomi 13T Pro. Sekarang fitur-fitur dari model utama dalam series Xiaomi 13T telah terungkap berbeda. Dengan Xiaomi 13T Pro diperkirakan Xiaomi 13T akan ditenagai oleh prosesor dari Qualcomm. Informasi yang diperoleh dari data BES, Xiaomi 13T akan tersedia di banyak pasar terkuat kode yang mirip seperti smartphone Xiaomi 13T di pasar global. Informasi di laman resmi TKDN akan hadir di Indonesia pada 23 Juni 2023 adalah tanggal di mana sertifikasi TKDN itu mencuat di laman resminya. Benar adanya sertifikasi itu tertulis juga dari produk smartphone. Yang menakjubkannya lagi, dari merek dan tipenya tertulis Xiaomi 236/60 gram menunjukkan bahwa kode model ini mirip seperti smartphone flagship milik Xiaomi yakni Xiaomi 13T. Karena smartphone tersebut sudah masuk resmi TKDN Indonesia, dapat dipastikan ponsel flagship ini bakal masuk ke Indonesia. Kabarnya si ponsel tersebut bakal masuk ke Indonesia pada kuartal ketiga di tahun 2023 mendatang. Mudah-mudahan Xiaomi bisa kembali merajai ponsel Indonesia lagi. Sebelum masuk ke inti pembahasan, informasi yang kami berikan sangat akurat karena informasi ini langsung datang dari TKDN Indonesia dan portal gadget lainnya yang sudah kami rangkum hadir sebagai perangkat canggih kelas premium. Tentu desain daripada spesifikasi Xiaomi 13T sendiri menjadi hal menarik dari sisi sektor fisik atau tampilan luarnya. Hal itu tak lepas dari bagaimana Xiaomi merangkai perangkat premium ini dengan konsep modern juga futuristik yang tampak melalui kesan diperlihatkan dari setiap fisik luarnya. Itu artinya bahwa perangkat buatan Xiaomi tersebut memiliki bodi tampilan sisi yang sangat slim atau ramping dan juga ringan. Selain itu, tak lupa pula bahwa pada bodi bagian belakangnya ini juga telah mendapat sentuhan warna elegan dan berkesan mewah yang membuatnya terasa begitu berkelas. Belum lagi dengan tampilan depannya di mana Xiaomi 13T telah mengusung mekanisme layar penuh dengan lubang kecil di bagian atas sebagai media untuk kamera depan. Displaynya sendiri memiliki luas 6,67 inci dengan rasio jarak layar ke bodi sebesar 85% sehingga membuat tampilan visualisasi semakin atraktif yang didukung pula panel AMOLED dengan memiliki kecepatan gambar berkemampuan refresh rate hingga 120 Hz. Untuk memastikan gambar atau video visualnya tampak lebih smooth dan realistis, tak ketinggalan pula layar smartphone ini dilengkapi fitur Wine L1 dan HDR10 dan kecerahan layar tinggi sehingga layar smartphone tersebut amat sangat terang sampai 1000 nits. Kemudian tak lupa bahwa layar Xiaomi 13T sendiri juga telah dilapisi pelindung handal berupa Corning Gorilla Glass 5. Untuk bagian belakang bodi ponsel ini sudah dilengkapi bahan bermaterial kaca. Selain itu, kami di sini akan membahas sisi hardware dan software daripada spesifikasi Xiaomi 13T, yang mana turut menjadi segmen paling utama dari pembahasan ini. Pertama yang jelas bahwa Xiaomi telah mengandalkan chipset Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 Snapdragon 8 Plus Gen 1 berfabrikasi 5 nanometer yang memiliki kemampuan multi-instruksi yang sangat cepat dan memiliki respon tinggi. Tidak bisa dipungkiri lagi kalau Snapdragon 7 Plus Gen 2 memang sangat populer di tahun 2023, terbukti juga karena Poco F5 juga memakai chipset tersebut. Tapi menurut Xiaomi, UI ponsel Xiaomi 13 dan juga akan ada kemungkinan memakai Snapdragon 8 Plus Gen 1. Apalagi RAM dan internal Xiaomi 13T ini juga telah menawarkan kapasitas 8 dan 12 GB dan terdapat penyimpanan internal sebesar 256 GB memandu dengan kemampuan menjalankan banyak program secara responsif. Untuk jenis RAM smartphone tersebut menggunakan RAM LPDDR5 kali terbaru dan internal UFS 3.1 terbaru.
Tak hanya itu, sistem operasionalnya sendiri juga turut serta mengusung OS Android 13 serta MIUI 14 yang diklaim sangat ampuh untuk memudahkan pengguna dalam mengoperasikan setiap menu program. Bergerak ke sektor lain, kini saatnya kami mengupas smartphone masalah kamera yang begitu baik dan unggul di berbagai kebutuhan fotografi. Dari spesifikasi Xiaomi 13T sebagai fitur utama yang canggih dan fungsional yang dalam, soal ini spek Xiaomi 13T akan mengusung quad kamera utama yang ditempatkan di bodi belakang secara vertikal dan membulat. Ketiga lensa kamera tersebut masing-masing memiliki resolusi 108 megapiksel atau 200 megapiksel. Kamera tersebut turut disertakan sistem OIS. Kamera ultra-wide yang resolusinya tinggi dan sensor kedalaman lensa makro yang belum kami ketahui pasti resolusi kameranya. Selain itu ada pula fitur LED flash untuk memberikan kemudahan pengguna dalam membidik objek foto di area yang cukup minim cahaya. Tak sampai di situ saja, kamera Xiaomi 13T sendiri juga akan berkemampuan dalam mengolah rekaman video berkualitas 4K. Menariknya, smartphone ini sudah ada fitur Gyro-Is sebagai fitur gimbal otomatis untuk menjaga kestabilan HP saat memotret objek maupun merekam video. Tak sampai di situ, pada HP Android Xiaomi terbaru ini kabarnya juga telah disematkan kamera depan sebesar 20 megapiksel di perekaman ponsel sudah support hingga 1080 piksel pada 30 fps. Beranjak pada bagian lain, sektor konektivitas daripada spesifikasi Xiaomi 13T pun turut menjadi bagian opsi penting yang tak bisa dilewatkan. Begitu saja, Xiaomi pun juga turut menyertakan beberapa fitur koneksi jarak dekat untuk memudahkan para penggunanya. Seperti Bluetooth 5.3 terbaru, koneksi NFC dual speaker stereo dari Dolby Atmos, fingerprint di depan dalam layar USB Type-C dan juga USB on-the-go. Kemudian sayangnya untuk lubang audio jack 3,5 mm sebagai koneksi kabel headset tidak tersedia pada HP Android ini. Andaikan ponsel ini masih menyediakan lubang kenikmatan seperti jack audio, pasti banyak fans yang menginginkan HP tersebut. Selanjutnya, segmen yang akan kami bahas adalah sektor baterai pada spesifikasi Xiaomi 13T, di mana secara kapasitas baterai Xiaomi 13T sendiri memiliki daya baterai berkapasitas sebesar 5000 mAh dengan pengisi daya cepat hingga 120 watt. Salah satu klaim dari pengisian dayanya adalah mampu mengisi charge 0 hingga 100% hanya membutuhkan dalam waktu 19 menit saja. Bergerak ke sesi lain, kini saya akan mengupas harga Xiaomi 13T terbaru sebagai informasi pelengkap dalam review kali ini. Untuk harga Xiaomi 13T varian RAM 8/256GB serta 12/256GB kabarnya bakal dihargai sekitar 5-6 jutaan rupiah di pasar global. Semoga pas masuk pasar Indonesia, ponsel tersebut bisa dihargai 5 jutaan rupiah saja untuk varian terendah RAM 8GB. Maka dari itu tak heran jika Xiaomi 13T kini menjadi perangkat yang siap menghipnotis konsumen di level elite. Lantas dengan informasi mengenai harga ponsel tersebut, apakah kalian telah bersiap menunggu untuk membelinya? Baiklah, mungkin segitu dulu pembahasan dari kami mengenai smartphone terbaru dari Xiaomi, yakni Xiaomi 13T 5G. Untuk tanggal rilisnya ponsel bakal diperkenalkan pada kuartal ketiga atau keempat di tahun 2023 mendatang. Jika kalian bertanya tentang smartphone ini, kalian bisa tulis komentar di bawah ini mengenai lawannya atau perbandingan brand lain dan sebagainya, karena pendapat Anda sekalian kadang cukup menarik untuk kita bahas selanjutnya. Baiklah, di sini kami pamit, sampai berjumpa kembali di konten selanjutnya. Terima kasih, subscribe.